You are here, working in this place. I worship you. I worship. Kita belajar, saudara. Tapi kita mau belajar, saudara. Saya melihat satu hal, ya. Pada saat Anda datang hadir, saya percaya Anda bukan hanya sekedar ingin tahu dengan tema ini, tapi rindu untuk ada di dalam iman yang besar membelah laut. Amin. Pada saat saudara hadir hari ini, apa yang engkau tidak mampu untuk lakukan, Tuhan mampu melakukan untuk hidup saudara. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran 14, saudara. Ya, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Ya, Keluaran 14 ayat 14, 15, 16. Ya. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa iman besar itu muncul ya setelah Tuhan membuat atau membuka jalan. Tuhan sudah membuka jalan bagi saudara, baru iman yang besar itu tumbuh. Oh tidak, saudara. Hari ini kita mau belajar justru iman diuji ketika jalan itu belum ada. Bagi saudara lagi mengalami masalah, problem atau pergumulan, kok makin diduain, kok makin berantakan banget gitu ya. Makin diduain makin gak karu-karuan gitu. Baik dari sakit juga makin diduakan makin tambah sakitnya, saudara. Ya, bagi orang-orang muda mungkin engkau lagi menentukan pilihanmu, makin didoakan makin gak jelas kelihatan. Bagi orang-orang tua makin didoakan makin puyeng dengan kelakuan anak suami. Si suami juga begitu. Semuanya kita, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel, saudara. Sebenarnya yang saya mau sampaikan ini pasal 13, pasal 14 ini, saudara. Ya. Nah, untuk memiliki iman membelah laut. Temanya kan iman membelah laut. Gimana caranya membelah laut, saudara dikasih Tuhan? Untuk memiliki iman membelah laut, saudara, ini dimiliki oleh Israel, saudara. Itu kan zaman dulu, zaman sekarang tetap firman itu relevan, saudara. Tetap firman Tuhan itu berlaku dan tidak pernah basi, tidak pernah berkarat, saudara. Tetapi dia tetap utuh berlaku di hati saudara dan saya. Ya, Tuhannya tetap sama, firmannya, perkataan Tuhan itu tetap kekal. Jadi karena Tuhannya tetap sama, rohnya tetap sama, firmannya itu kekal. Berarti firman itu ya sampai di hati Anda, firman itu tetap utuh dan kekal, saudara. Nah, yang pertama dulu kita mau belajar dulu, saudara, untuk memiliki iman yang membelah laut itu ya kayak apa? Kita belajar ya. Pasal 13 di ayat 17-18 dikatakan begini firman Tuhan. Ya, ini Tuhan menuntun umatnya. Jadi setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka. Perhatikan. Gak menuntun mereka ke jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi singkat cerita mereka keluar dari Mesir. Senang dong, ya kan? Mau keluar, mau masuk ke tanah perjanjian, dijanjiin Tuhan nih, saudara. Mereka keluar dari Mesir, saudara. Pikiran itu ada jalan yang paling simpel dan itu dekat, dan itu, saudara, gak makan waktu banyak. Siapa sih yang tidak suka kalau janji Tuhan segera mungkin digenapi? Ya kan? Betul gak? Semua kita nggak munafik, semua kita rindu, semua kita yang hadir yang punya telinga di sini. Kalau Tuhan bilang gini, hari ini janjiku tergenapi samamu ya, ya Ibu Ewistri, pasti Bapak Pasca, oh iya senang banget. Ya, tunggu dulu, saudara. Semua kita menginginkan kalau boleh detik ini, jam ini kita keluar dari sini, janji itu tergenapi dalam hidup kita. Kita semua
senang. Sama dengan bangsa Israel waktu mereka keluar. Tapi Tuhan tahu saudara, ini mereka lagi berjalan ini saudara, tapi tidak pas. Jalan itu jalan menuju daratan yang mereka yang simple, yang dekat, yang secara logikanya manusia emang bagusnya di situ sih gitu ya saudara, dikasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang putar balik. Ya saudara, tuntunan Tuhan itu selalu nggak masuk akal sih bagi manusia, bagi Anda dan saya. Ya, saya saudara dikasih Tuhan waktu disuruh kembali ke Siantar, gak masuk akal sama saya saudara. Wong udah enak-enak kok di sana gitu ya, gak susah ya. Di Manado itu kan enak saudara. Setiap hari orang beribadah, dari hari Minggu ke hari Minggu ada ibadah. Ada anak sekolah minggu, ada ibadah anak kecil kayak begini ya. Anak itu anak tangguh, anak remaja, pemuda, ada ibadah kolom, ibadah apa aja setiap hari itu ada saudara. Gak kekurangan orang ibadah di Manado sana saudara. Disuruh ke Siantar yang belum jelas buat saya ya. Buat saya karena belum tahu gitu. Sekalipun saya anak Siantar, saya nggak tahu keadaan Siantar setelah ditinggalkan 26 tahun. Nggak tahu deh saudara. Ya, nggak masuk akal. Sama dengan Musa saudara. Di sini Tuhan berkata, walaupun jalan ini yang paling dekat, firman Tuhan berkata, bangsa ini akan menyesal. Artinya Tuhan tahu Anda, Tuhan tahu Israel kalau menempuh jalan yang kayak begini, yang singkat banget kayak gini, mereka tidak kuat dengan tekanan peperangan melawan orang-orang besar saudara. Ya, orang-orang kuat. Terkadang kan kita berpikir, kenapa sih Tuhan ya gak genapi cepat-cepat janji Tuhan buat kita? Karena Tuhan tahu engkau akan mengalami penderitaan yang engkau tidak bisa tanggung. Dan di tengah jalan engkau akan menyesal. Karena tidak kuat dengan tekanan itu. Sama dengan firman ini saudara. Jadi kalau Tuhan gak cepat-cepat kasih apa yang kalian inginkan, kalian rindukan. Seperti hatimu meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu engkau akan mengalami tekanan banget, yang akhirnya mulutmu nyerocos penuh dengan segala yang jahat sama Tuhan, sehingga yang dikerjakan Tuhan dari engkau lahir ke dalam dunia ini sampai engkau dewasa imanmu semuanya menjadi sia-sia. Gak mau dong Tuhan. Ya saudara, kita lihat di sini, jangan bangsa ini, jangan bukan karena kata jangan ini bukan karena Tuhan berpikir ini bisa tidak, bisa iya, bukan. Dia tahu bangsa itu akan menyesal. Ya saudara, tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Sudah jalan disuruh balik. Saudara pernah seperti itu bagi anak-anak muda? Ya, lagi pergi nih, kok orang tua bilang, pulang. Tadi mama ini udah kasih kok mau pergi, suruh pulang lagi. Berepet betul gak? Ya kan? Apanya mama ini loh. Ya saudara, lihat bangsa Israel suruh berputar. Ya, jangan Musa putar balik. Ya saudara dikasih Tuhan. Nah ini mereka diperhadapkan. Jadi iman membelah laut itu saudara dikasih Tuhan. Iman yang lahir itu punya telinga tuh. Barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh R besar. Jadi kita yang punya telinga, sebenarnya bukan hanya Musa loh yang bisa membelah laut atau berahu. Kita ini lagi dipersiapkan Tuhan. Ya, engkau akan membelah laut. Apa itu laut? Lautan masalah akan engkau hadapi ke depan. Tetapi dengan imanmu engkau berkata sama Tuhan, aku bisa karena Tuhan. Aku tidak kuat tapi dia kuat. Aku tidak mampu tapi dia mampu melakukannya. Saudara dikasih Tuhan. Ya, ini Musa ini saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak membawa melalui jalan yang simple menurut pikiran manusia. Itu sih baik ya. Kan logikanya kan manusia cari yang cepat ya, simple. Kan ciri manusia kan suka yang simple. Betul ya? Maunya yang cepat lah.
Ya sampai makanan pun nggak mau orang lama-lama. Kalau dulu kan opung-opung kita dulu saudara dikasih Tuhan lama kan, masa daun itu tumbuk dulu, apa dulu, betul nggak saudara? Ya lama nggak? Lama. Sekarang ada masakan yang siap saji saudara. Kan orang nggak mau lama-lama saudara. Tapi tidak berlaku hal itu di dalam hal pembentukan iman membelah laut saudara. Ya harus semuanya melalui prosesnya Tuhan. Di sini yaitu jalan negeri orang Filistin itu, Tuhan tahu orang Filistin itu besar-besar, tangguh, kuat, sangar, beringas saudara, dan jahat. Tuhan tahu umat-umatnya itu tidak dikasih di jalan yang dimana mereka akan siksa saudara. Ya lahir batin mereka akan tersiksa. Gak mau Tuhan saudara. Dia lebih tahu Anda dan saya untuk memberi yang terbaik. Walaupun terkadang kita mendumel juga. Kok Tuhan lama banget sih untuk jawab gitu ya saudara. Tapi Tuhan lebih tahu saudara. Ya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Bahkan ada yang super lambat. Ya, diberikan oleh Tuhan. Semuanya dalam prosesnya Tuhan. Ya Tuhan mau mengetahui saudara. Jangan sampai anak-anakku tawar hati. Ya, jadi ini dia, jangan sampai tawar hati. Terus gimana dong harus dibuat? Ya, Tuhan bilang Musa putar balik. Disuruh putar balik nih, udah jauh ya, disuruh putar balik lagi. Aduh Tuhan gimana sih? Ya tuntutan Tuhan itu seringkali itu tidak sama dengan pikiran kita, ya kan? Tuntutan Tuhan itu gak sama dengan pikiran kita. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Tuhan mau menunjukin Dia adalah Tuhan yang sempurna dalam setiap pemikiran. Karena rencana Tuhan itu saudara membawa bukan yang cepat tetapi akan binasa. Tetapi Tuhan lihat proses. Di dalam proses itu menentukan mereka ke depan. Proses iman saudara hari ini menentukan Anda ke depan seperti apa. Apakah anak Tuhan yang dipersiapkan untuk diangkat atau anak Tuhan yang siap untuk dibinasakan? Proses saudara itu menentukan saudara. Ya, sama dengan bangsa Israel. Tuhan betul nggak? Kalau Tuhan lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Diri kita kurang mengenal kita loh. Ya kan? Betul. Tapi kita merasa bahwa kita lebih mengenal diri kita. Iman dimulai saat mendengar Musa saudara. Waktu Tuhan perintahkan dia dengar saudara. Ya, bangsa itu sukacita keluar gitu, jalan-jalan ya kan, sukacita mereka bawa semua harta-harta besar itu, bawa saudara, boyong ya keluar, sukacita mereka bersorak-sorai saudara. Tapi yang dengar suara dari sorga itu siapa? Musa saudara. Jadi artinya Musa itu punya tanggung jawab. Andai dia lelet untuk mendengar dan lelet juga untuk berkata, ya hilanglah kesempatan. Tapi dia harus standby lebih daripada orang yang keluar itu saudara. Ya, artinya saudara dikasih Tuhan. Tuhan itu lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri mengenal. Jadi iman itu dimulai ketika mendengar. Kemudian ngapain? Udah dengar, ikuti dong tuntunan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tidak ikuti tuntunan Tuhan, logika kita sendiri main saudara. Ya kan, logika kita main. Hidup kita taruh di mindset pikiran kita bla 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 bla. Ya ujungnya apa yang terjadi? Kita gak dapat apa yang kita inginkan saudara. Ya, banyak orang gak mau diatur oleh Tuhan. Karena merasa yang dipikirkan itulah yang benar. Tidak membawa yang dipikirkan itu kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau. Disinilah letaknya saudara. Kita akhirnya mentok. Gak memiliki iman yang membelah laut. Kenapa? Karena idenya kita bawa sama Tuhan. Minta ACC sama Tuhan. Untuk Tuhan kerjakan. Beda dengan iman membela laut saudara. Bukan ide kita, tapi idenya Tuhan. Idenya Tuhan dikasih ke kita. Kita dengar, kita coba dengar, kemudian ikuti arahan Tuhan seperti apa. Pak. Ya saudara, sama dengan anak-anak kan. Lihat gambar apel. Ya, gambar apel dengan kucing meong. Ya. Oh gampang. Karena dia nggak dengar arahan gurunya, digambar aja tak. Gak cocok saudara. Tapi kalau dengar arahan, buat yang seperti ini dulu, buat angka 3 dulu, buat ini dulu, persis mirip
Gak ada bedanya saudara. Dan lebih gampang. Ternyata jauh lebih simpel dan hasilnya jauh lebih maksimal. Kenapa? Didengar, diikuti, dilakukan. Hasilnya maksimal. Nah itu dia iman yang membela laut saudara. Perlu kita bukan hanya kita ngomong nyerocos sama Tuhan. Tuhan bla 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 bla. Ya Tuhan bla 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 bla. Ya Tuhan itu. Jadi Tuhan cuma diam aja gini. Nyaksikan tuh. Bukan Tuhan bingung dengan bibir kita saudara. Gak, Tuhan gak bingung dengan bibir kita. Cuma Tuhan melek Tuhan di surga gini. Kenapa? Karena mulut manusia yang lebih nyerocos saudara. Bukannya Tuhan, bukannya apa konsepnya Tuhan yang mau diterima untuk dikerjakan. Tetapi apa yang ditaruh di otaknya ini dikasih sama Tuhan, suruh Tuhan ACC. Ya. Emangnya Tuhan dosen, emangnya Tuhan guru? Ya saudara, dosen aja nggak mau kayak gitu. Ya, dia kasih arahan gini, nggak pas, salah, suruh ulang. Betul nggak? Yang pernah kuliah di sini, yang skripsian gitu toh? Ya, nggak pas, coret, ulangi. Ya. Saya saudara kalau periksa, kemarin kan periksa ya skripsi sama mereka. Mereka buat suka-suka mereka. Saya bilang salah, kau ulangi itu. Gak benar-benar sampai berapa kali tuh ngulang-ngulang. Terakhir saya bilang gini loh. Kita pakai audio. Kamu dengerin loh. Ya, salah yang kamu buat. Ya, sama dengan Tuhan saudara. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu. Tuhan mau kerjakan karya besar untuk Anda dan saya. Tapi bagaimana mau dia mengerjakan karya besar kalau kita nggak mau dengar dia saudara. Kita yang nyerocos sama Tuhan gitu. Kita nggak dengar apa kata Tuhan untuk kita saudara. Nah Musa mau mendengar Tuhan. Kendati bangsa yang dituntunnya itu nanti bafeto ngomel sama Musa saudara. Musa tahu Tuhan, kenal dia Tuhan siapa saudara. Ya kan? Tuhan lebih mengenal kita saudara dikasih Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal batin saudara, hati saudara paling terdalam Tuhan tahu saudara. Di firman Tuhan di Yeremia 7:17 ya, saya baca aja saudara ya. Hati itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Firman Tuhan bilang gini, aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Artinya kita sering mengikuti hati, tetapi Tuhan saudara lebih mengetahui kebenaran dalam hati kita. Betul enggak? Ya kan, kita kadang comot-comot ini Tuhan lebih tahu loh dasarnya itu apa gitu ya. Tuhan tahu batas kemampuan Anda dan saya. Ya, waktu mau menuju tanah orang Palestina jalan darat saudara, yang simple, yang cepat, yang dekat. Tuhan tahu batas kemampuan mereka untuk taat. Tuhan tahu batas kemampuannya untuk menderita. Sama dengan kita saudara. Kenapa pergumulan-pergumulan kita nggak cepat dijawab Tuhan? Ada seorang ibu bilang gini sama saya, sampai kapan penderitaan kayak gini loh bunda? Untung nggak aku bilang gini, bu saya nggak Tuhan loh. Ya, sampai kapan? Saya bilang Tuhan kasih aku sabar, mau letak bibir ibu ini kah? Saya minta sabar saudara. Saya bilang gini sama ibu itu, oh gitu ya bu, ibu mau cepat emangnya mau dijawab tuh? Ya iyalah bun. Aku bilang bu sampai seumur kayak gini, berapa tahun ibu udah bertobat? Baru tahun lalu. Ya kalau umurmu 54 tahun baru 1 tahun berarti 52 tahun engkau buat dosa kejahatan. Untung Tuhan aja gak bilang enak aja loh 52 tahun kamu buat dosa dukakan hatiku, enak aja kamu mau langsung dijawab doamu. Saya bilang dosa paling menjijikkan sama Tuhan adalah penyembahan berhala. Kalau kita pergi ke dukun, kita rasa aman baik-baik saja. Minta jimat, minta ini, minta itu. Saya bilang itu dosa paling menjijikkan di hadapan Tuhan. Apa ibu udah selesaikan itu?
Sudah Bunda, tidak semudah itu. Haruslah dibersihkan sebersih-bersihnya. Jadi sabarlah engkau. Sampai kapan? Sampai kapan? Saya tidak tahu sampai kapan. Hari ini pun Tuhan jawab, kalau kau merendahkan diri di kaki Tuhan. Saudara, Tuhan lebih tahu. Tuhan bilang, aku menyelidiki hati. Aku tahu kelicikan hati manusia. Aku tahu kemampuan manusia untuk bertahan. Andai Tuhan cepat kasih, saudara, saya percaya ibu itu dan anak-anaknya akan leong. Ya kan? Yang dituntut Tuhan bukan hasil langsung jadi, supaya dia dimasyurkan katanya. No, yang dimau Tuhan keselamatan jiwa orang itu dan orang yang dibawanya sama Tuhan. Bukan hasil, tapi proses di dalam diri orang itu. Paham saudara? Jadi kalau kita memiliki iman yang besar untuk membela laut, harus lihat dulu saudara. Ada proses di balik yang sukar, yang sulit itu. Ada proses Tuhan untuk membentuk pribadi yang baru di dalam Tuhan. Betapa Tuhan hebat gak? Manusia merasakan tahu jalannya, ya, makanya mau menentukan langkahnya sendiri, ya. Tapi Tuhan itu melihat peta hidup kita. Kalau kita melihat yang kita mau kerjakan sekarang, mau kita dapat sekarang, betul gak? Setuju ya? Kita kan kalau mikir kita mau dapatkan apa yang kita lihat sekarang untuk kita nikmati sekarang. Tapi Tuhan melihat peta hidup saudara secara utuh. Ini mau dibawa kemana nanti? Ya saudara dikasih Tuhan. Saya waktu muda saya bilang sama Tuhan, aku mau melajang. Aku gak mau menikah Tuhan. Kerinduan saya saat itu tuh. Tapi Tuhan tahu peta hidup saya mau dibawa kemana. Bukan apa maunya saya, tapi apa maunya Tuhan saudara. Ya. Di Mazmur dikatakan gini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah ini dia, kenapa iman membela laut kita tidak miliki? Ya, karena kita hanya berpikir untuk kita dapatkan hari ini, untuk hari ini. Padahal akhirnya ketika kita tidak dapat, kita jadi sedih, kita jadi berduka. Banyak pengalaman pahit yang kita alami, kita ciptakan karena kelakuan kita sendiri. Padahal firman ini berkata, bergembiralah karena Tuhan. Gimana sih orang gak dijawab doa bergembira? Karena Tuhan mau mengajar kita. Engkau percaya kepada Dia bukan karena engkau mendapat sesuatu dari Dia yang terlihat saudara. Jadi kita diajar iman membela laut bukan karena apa yang kita dapatkan dari Tuhan kemudian kita taat setia. Pada saat kita nggak dapat, bisakah kita bergembira karena Tuhan, saudara? Bisakah kita bekerja karena Tuhan? Bisa nggak? Kalau bisa, Anda memiliki iman yang membela laut, saudara. Tuhan mengetahui kok masa depan saudara seperti apa. Setuju ya? Bukan hanya keinginan saat ini. Kalau keinginan saat ini kita mau senang hari ini saudara. Tapi Tuhan lihat jangkauan Tuhan sampai kepada kekekalan saudara. Jadi kalau Dia mau jawab hari ini, Dia tahu jangkauannya itu sampai ke sorga. Dia tidak mau memberikan Anda sesuatu yang untuk hari ini dan untuk 1 bulan doang. Tetapi Tuhan jangkauan Tuhan sampai jauh ke depan saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjawab pergumulan saudara, ingat saudara, pergumulan janji yang diberikan Tuhan kepada saudara, jangkauan Tuhan itu tahu seluruh peta hidupmu dan engkau mau dibawa kepada masa depan yang penuh harapan. Ya, memang akan ada masalah ketika janji pun sudah tergenapi. Bangsa Israel bukan happy-happy berpesta pora di Kanaan saudara, masih ada musuh yang sisa tinggal di situ. Itu harus diusir dengan cara berperang saudara dikasih Tuhan. Cara baik-baik mereka tidak bisa keluar, tetapi berperang mereka mengusir. Tuhan sudah kasih kekuatan dan kuasa untuk mereka menang saudara. Artinya kalaupun janji Tuhan dalam hidup kita tergenapi saudara dikasih Tuhan, ada hal tertaut bergantung dengan Tuhan itu harus terus ada di dalam diri kita anak-anak Tuhan. Harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kesalahan Israel ketika mereka sudah dapat tanahnya, kemudian mereka mulai mengadopsi Baal-Baal, ilah-ilah orang lain. Itu yang dukakan hati Tuhan saudara. Maka ketika sudah mereka di tanah perjanjian, kembali Tuhan buang mereka nanti ke Babel saudara. Sedih gak? Sedih dong.
Orang udah dikembalikan, balik lagi deh diserahin sama Tuhan mereka. Ya kan? Ya, seperti itu terus. Sampai kapan saudara? Tuhan mau mengakhiri itu di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Supaya dosa pemberontakan bangsanya tidak turun atas kita, cangkukan-cangkukan ini saudara. Paham? Kalau kita sudah diangkat hidup kita, marilah kita tahu diri saudara. Siapa kita? Kalau kita tahu siapa kita saudara, kita pegang terus kepercayaan Tuhan. Jangan saudara jual kebenaran Tuhan karena sesuatu daging yang terlihat oleh mata. Karena sebuah kedudukan yang diberikan kepada saudara. Karena harta, karena keinginan daging saudara. Jangan saudara. Ya. Kalau kita jual Tuhan kita hanya karena itu, sebentar doang. Ya. Kehidupan keinginan daging itu cuma bisa dinikmati sesaat saudara. Ya, makanya banyak jadi kandas di tengah jalan. Kenapa? Enggak seperti yang dipikirkan, yang dirancang, yang dimau. Kenapa? Keluar dari ini. Tuhan gak mau. Makanya untuk generasi Tuhan di hari-hari terakhir ini saudara, tidaklah mudah Tuhan untuk memberikan yang Anda inginkan. Tapi saudara teruji ketika saudara taat. Amin. Amin. Ya, Tuhan mengetahui tadi masa depan. Tuhan bilang, aku mengetahui kok rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan ketidakadaan. Kalau Tuhan merancang membawa Anda untuk pasti rancangan itu. Tapi bukan berarti Anda mengabaikan suara Tuhan. Kalau tahu itu rancangan damai sejahtera, kita ikuti aja lah. Dengar kemudian lakukan. Kalau kita dengar tapi kita nggak lakukan, sia-sia saudara. Iya kan? Sia-sia. Kita dengar tapi nggak dilakukan. Orang yang ngomong juga jadi kecewa nggak? Kecewa. Tuhan bisa kecewa nggak? Bisa nggak Tuhan kecewa? Kalau kita nggak dengarin, ya saudara sampai mati di kayu salib, tapi kita nggak mau dengar dia. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita iman membelah laut, kayak seperti Musa ini disuruh balik, kau balik Musa, ya kan? Waktu disuruh balik di ayat 1, berfirmanlah Yahweh kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali berkemah di tepi laut sana tuh. Saudara, tidak mudah kan memperbaiki yang salah. Tidak mudah saudara memperbaiki yang salah. Ya, tapi karena mereka nggak dengar sih, langsung keluar jalan aja. Mestinya kan Tuhan belok kirinya belok kanan lurus ya, atau gimana ya Tuhan? Harusnya gitu toh. Betul nggak saudara? Kemana ini Tuhan? Tujuannya kemana ini? Seperti apa kan gitu? Ya, jangan asal jalan aja. Ini bangsa Israel langsung jalan saja, ambil jalan pintas mereka saudara. Tuhan bilang suruh mereka balik, putar balik. Mereka harus berkemah di dekat tepi laut sana. Ya kan? Di ayat yang ketiga, maka Firaun berkata, waktu mereka putar balik, Firaun ketawa saudara. Rasa loh, ya kan? Kamu terkurung dengan padang gurun dan kamu terkurung dengan laut. Gampang toh. Ya, gampang untuk melenyapkan mereka. Kita bawa mereka kembali. Di ayat sampai ke ayat yang ke-7, saudara dikasih Tuhan. Firaun pun bersiap sedia saudara. Bawa 600 pasukan elit saudara. Pasukan berkuda yang elit dibawa dia untuk memberantas. Untuk membawa mereka kembali saudara dikasih Tuhan. Hebat ya. Jadi ini saudara, orang lemah lawan orang yang hebat, yang kuat. Ya, saudara, kita inilah orang-orang lemah yang gak berdaya dengan keadaan sistem dunia, betul gak? Contoh, saya kasih contoh saja saudara dikasih Tuhan. Anak-anak Anda adalah anak-anak terpelajar. Anak-anak saudara adalah anak-anak yang pintar, cakap, cerdas. Bahkan dari setiap kegiatan apapun mampu mereka berkompetisi di situ, betul gak? Tapi karena sistem tidak memberi kesempatan buat mereka untuk masuk di situ, untuk berkiprah di situ. Betul? Terus kemana nih anak-anak Tuhan ini? Berguguran satu-satu.
Tapi Tuhan bilang tidak. Satu kali aku yang akan bekerja di dalamnya. Jadi anak-anak muda kita, saudara, banyak kita berdoa supaya mereka tidak menjadi lemah, tidak kuat, tidak mampu, tidak berdaya. Keadaan itu akan menekan mereka sampai kalau mereka mengakhiri hidup mereka. Tetapi Tuhan tidak memberi kesempatan putar balik. Seberapa banyak anak-anak muda yang bisa memutar balik hidupnya, saudara, untuk kembali diarahkan oleh Tuhan. Sebab rancangan masa depan ada di tangan Tuhan. Gak banyak anak-anak muda Kristen yang bisa berbalik seperti itu. Betul, saudara. Tapi saudara, anak-anak saudara, doakan, angkat tanganmu hari ini. Ku bawa anak-anakku. Kalau itu mereka sementara kelajuan ke tanah Filistin, hari ini supaya putar balik mereka seperti perintahmu dan apa yang kau mau. Amin. Amin. Saudara, Tuhan bilang ini di ayat yang ke-6, saudara. Kemudian ia memasang keretanya, membawa rakyatnya, serta enggak cukup cuma pasukan elit, tetapi dengan rakyat sekalian. Buat apa tuh rakyat dibawa sama si Firaun, saudara? Menunjukkan kebesaran Firaun, saudara. Menunjukkan kehebatannya untuk bangsa Israel. Tidak cukup pasukan elit, tapi harus rakyat juga untuk bersorak-sorai, untuk bukan untuk berperang, tapi untuk, tahu kan, kalau kayak orang pertandingan, ya kayak supporter gitu yang memberi semangat, saudara, dikasih Tuhan untuk menjadi sebuah kebanggaan. Disinilah letaknya. Makanya Tuhan terus ngomong dah sama kita, ngomong blah 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 blah, dengar, lakukan, blah 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 blah, dengar, lakukan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan lihat keadaan dunia akan menekan saudara, menindas saudara, menyorakin saudara, mentertawakan saudara. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan mau putar balik hidupmu kembali kepada Dia yang memanggil engkau. Kembali. Tuhan suruh kembali. Putar hidupmu, putar balik. Saudara, lihat keadaan itu tadi kan Tuhan ngomong, putar balik. Mereka mau ikut Musa nih. Ya, di dalam ikut Musa berkemahlah mereka di tepi laut situ. Lihat di sana, ya ampun, itu Firaun sudah datang. Gimana sih Musa, saudara? Ya, ketika Firaun makin dekat, ayat 10, ayat 11, mereka berkata kepada Musa, mulailah keluar ini kata-kata. Kalau kita terdesak, kalau kita tertekan, saudara, kata-kata kita itu nyerocos saja keluar, prak. Betul nggak? Ya, saudara, siapa yang punya ayam di sini di rumah? Dan ayam saudara itu bebas aja mau keluar masuk dapur saudara, bebas aja ayam saudara. Ada nggak? Kalau punya ayam biasa ditaruh di kandang nggak? Atau ayam tetangga yang suka masuk ke ruang tamu saudara, ke ruang dapur, kau masuk tuh ayam, ya? Dia nggak peduli kalau kau lagi makan, pret. Pernah nggak kayak gitu? Tetangga saudara, kebetulan buka pintu saudara, ya? Kata yang masuk ke situ, dia teto dia di situ, saudara. Gak peduli Anda lagi makan di ruang tamu, saudara, di ruang makan, ya, dia mau di situ, ya, saudara. Orang yang tertekan itu umpama kayak gitu, saudara. Dia nggak pernah pikir ini mau kemana, perkataan ini mau gimana. Mereka bilang begini di ayat 11. Mereka berkata kepada Musa, karena sudah melihat Firaun mengejar mereka. Ada tentara, ada rakyat. Ayo, Firaun hebat. Ya, Israel pulang kembali. Mereka teriak-teriak. Saudara, di ayat 11 mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, makanya kamu bawa kami untuk mati di padang gurun? Gak ada kuburan emangnya di Mesir, Musa? Oh, saudara, gak lihat tuh hati Musa kayak apa. Dia bergumul. Dia harus jaga hatinya karena Tuhan bicara sama dia. Dia harus ngomong kepada umat yang gak mau denger. Satu sisi dia pun manusia. Satu sisi dia juga palak dengan ngomongan orang. Tapi di sisi yang lain dia harus menjaga kekudusan.
Sebab Tuhan yang berbicara kepada dia, saudara. Ya kan? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami, membawa kami keluar dari Mesir? Kamu yang membawa kami. Gak lagi melihat, tadi mereka tahu itu Tuhan yang ngomong sama Musa. Baik, kami siap menerima setiap perkataan Tuhan dari mulutmu Musa. Ayo kita keluar. Keluarlah mereka. Orang Mesir pun kasih. Nah, inilah hartaku, inilah emasku, inilah semua dikasihin sama mereka. Senang mereka bawa harta, saudara. Ya. Tapi pada saat diperhadapkan, saudara, perintah Tuhan itu terkadang gak masuk akal otaknya kita, logisnya kita, saudara. Tapi disitulah letaknya si Musa ini, saudara. Dia tahu mereka seperti apa. Musa ngomongnya gimana, saudara? Bilang mereka sama Musa, masih mereka bilang gini, jangan mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Enak aja kau ya Musa. Kurasa ngamuk tuh mereka karena panas tuh. Suasana itu memungkinkan untuk orang emosi, saudara. Tekanan. Saya percaya iblis dan kerajaan kegelapan pun menekan mereka juga, loh. Betul nggak, saudara? Seperti itu kita sering menghadapi tekanan yang tidak kuat kita secara manusia, saudara. Tapi apa kata Musa? Musa dengan tenang bilang, jangan takut. Berdirilah tetap, ayat 13. Jangan takut, lihatlah keselamatan daripada Yahweh. Itu kata Musa. Kurasa orang Israel gini nih mereka. Biasa kan kayak anak kecil, pernah saya suruh kan. Pernah saya suruh anak kecil ya, ada sekolah minggu, saudara. Ayo gini. Pas kulihat, astaga. Ya, sama gembalanya kayak gini, gimana sama mamanya di rumah? Bangsa Israel tuh kayak gitu. Percayalah, berdirilah tegak. Kurasa mereka. Ya kan? Gitu kurasa mereka kan. Musa bilang serius loh dia. Musa itu serius, saudara. Dikatakan, lihat keselamatan dari Yahweh akan diberikannya hari ini. Siapa yang percaya dengan perkataan ini? Di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang. Kembali dia membangkitkan. Dengan imannya dia percaya satu kali Tuhan bertindak suruh keluar, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan akan lanjut. Tapi pasalnya kita mau gak sih dengar dan lakukan? Dengar dan lakukan. Atau kita pakai mindsetnya kita sendiri, pikiran kita sendiri, logika kita sendiri, maunya kita sendiri, enaknya kita sendiri, saudara, dikasih Tuhan. Ya, Tuhan lihat dari sorga nih, saudara. Di ayat yang ke-14 Tuhan langsung ngomong nih sama Musa, saudara. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan geram gak dengan Musa? Bukan, saudara. Gini loh, ya udah bilang, kamu ada tongkat, ya kuasa sudah diberikan, ya saudara. Mama, kuasa ada di tangan diri saudara. Jadi kalau anak-anakmu kepala batu, keras kepala, tegar tengkuk, kuasa tongkat itu ada pada Anda. Miliki iman? Tidak, Tuhan. Aku tahu jalan anakku ini sementara jalan menuju maut. Hari ini aku gunakan tongkat, aku kembali menarik, merebut kembali. Udah tahu berbahaya, jangan dibiarkan, saudara. Ya. Karena mereka kan, anak muda ini kadang berpikir mana enaknya mereka, mana nyamannya mereka. Gak kepikir itu nanti ke depan seperti apa. Kalau orang tua kan berpikir sampai ke situ tuh. Tapi orang tua juga jangan sampai salah. Perlulah kita mendengar apa kata Tuhan. Jangan-jangan itu pula Tuhan mau, ya kan? Padahal kita jangan, ya gunakan tongkat. Padahal tongkatnya salah guna. Ya saudara, perlu kita mendengar, tapi tahu persis ini arahnya kemana. Tuhan bilang begini, saudara, dikasih Tuhan, ya. Tuhan menjawab jauh melebihi permintaan kita. Ya. Roh Kudus itu tahu gak sih apa yang ada di hati saudara?
Tahu nggak? Tahu. Jadi tahu nggak menjawab? Tahu. Saudara, yang bagian yang kedua, waktu iman diuji saudara, ya kan? Tuhan nggak pernah bawa kita salah. Percaya ya. Tuhan tidak pernah membawa kita ke arah yang salah. Walaupun kita memandang, Israel memandang ini Musa arahkan mereka salah. Karena disuruh ke padang gurun yang ada tepi lautnya. Bukan ke jalan darat yang itu dekat bisa kelihatan di situ. Gitu, saudara. Jadi memandang bahwa apa yang dikerjakan Musa ini salah. Sehingga keluarlah kata-kata yang tidak seharusnya untuk keluar. Saudara, iman yang membela laut, maksudnya gini saudara dikasih Tuhan, ya, sekalipun kita rasa kayak nggak pas gitu ya, tapi karena kita percaya kepada pribadi yang ngomong yang nggak kelihatan itu, kita lebih menaruh, iya ya, apa yang Tuhan mah ya udahlah kerjakan aja, ya. Nggak banyak orang seperti ini saudara, ya, banyaknya orang seperti yang bagian pertama tadi, seperti orang Israel. Gak banyak orang seperti Musa. Tapi Tuhan mau membawa engkau memiliki iman seperti Musa saudara. Ya. Di pasal 14 ini Tuhan lagi membawa mereka ke arah laut. Itu masalah loh. Itu Firaun udah dekat, makin dekat. Mau kecemplung ke laut mati. Kalau nggak kecemplung mati juga dengan senjatanya Firaun. Habis. Maju kena, mundur takut. Maju kan mati. Kalau lihat ke belakang mati juga, ya kan? Mana pilihannya? Makanya Musa sudah mendahului dengan berkata, Tuhan Yahweh yang akan berperang. Saudara dikasih Tuhan, ya, kita coba perhatikan saudara di dalam ayat firman ini. Kan ada laut di depan. Laut itu berbicara apa saudara? Di ayat yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Lah Tuhan gimana sih? Itu laut loh. Ya, laut. Di depan mata itu laut saudara. Kata laut di sini laut merah, laut Teberau saudara dikasih Tuhan yang terhampar luas. Gimana mau melewatinya? Perahu nggak ada, kapal nggak ada saudara, ya, kapal Nuh pun belum ada di situ. Gimana caranya untuk melintasinya? Makin lihat ke belakang, makin ketakutan itu ada. Saudara, Tuhan mau mengajar kepada kita hari ini. Tuhan membawa bangsa Israel bukan melalui jalan yang pintas, tapi ke padang gurun dan laut. Di padang gurun itu saudara, Tuhan mau menunjukkan gini. Sebenarnya kan Tuhan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya di dalam hal apa yang paling kita bisa rasa. Anda bisa nikmati kemuliaan Tuhan pada saat kapan? Pada saat Anda berkumpul, Anda diberkati, diberi kekuatan, Anda bisa melihat kemuliaan Tuhan. Betul? Kalau di dalam hal senang, yang enak, yang kita bayangkan dan itu terjadi, kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan? Kayaknya lupa ya. Tapi kalau saat yang sukar sulit, menangis merata minta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan bergerak bekerja di dalamnya. Waktu terjadi saudara, ada apa? Syukur. Ya kan? Gak banyak orang seperti lagu tadi. Walaupun gunung itu gak berpindah, dia mau tetap percaya. Kayaknya hanya Anda aja kayak gitu ya. Betul gak? Atau cuma tim altar aja yang kayak gitu? Ya. Tapi jangan kita nyanyikan lagu itu kok Tuhan tunjuki dalam hidup saudara. Itulah kan menyesal aku menyanyikan lagu itu. Ya. Walaupun gunung tak berpindah, aku tetap enak tuh lagu itu. Tapi pada saat diperhadapkan dengan hidup, bisakah kita bertahan saudara? Bisa gak? Bangsa Israel ini laut itu berbicara saudara besar. Apa yang jadi masalah saudara sekarang? Ya, ada masalah saudara masing-masing ada. Apa masalah saudara yang besar yang kau hadapi sekarang? Itulah laut Teberau saudara. Apa yang jadi ketakutanmu?
takut begini, bukodo begini, takut itu ada di belakangmu. Ya, masalahmu, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, masalah ini belum dijawab, kesehatan terganggu, ini dan itu. Ada ketakutannya ada di belakang, masalahnya ada di depan, saudara. Apa yang harus kukerjakan? Ya, apa yang harus kukerjakan? Mungkin Anda adalah hamba Tuhan atau pelayanan atau pengerja pelayanan saudara, seperti ada rasa semakin merosot, semakin rasa tidak mengerti, tidak memahami firman. Ada loh orang hamba Tuhan loh, dia bilang semakin aku cari Tuhan, semakin aku tidak memahami ini. Semakin aku berdoa, semakin aku rasa Tuhan itu jauh loh ibu, semakin aku tidak mengerti ini. Aku malu mau bertanya kepadamu. Ku bilang begini, di dalam malumu engkau bertanya, sebenarnya Tuhan mau menjawab itu sama secara pribadi. Aku hanya menjawab dengan simpel, tapi Roh Kudus akan menjawab dengan sempurna dalam hidupmu. Saudara, apa yang terjadi dengan sang Bapak ini? Tuhan dengarkan apa yang jadi pergumulannya, apa yang jadi bebannya, diangkat sama Tuhan. Tuhan jawab melebihi dari apa yang dipikirkan. Jalan buntu Anda, perhatikan kata-kata saya. Jalan buntu saudara sering dipakai Tuhan menjadi seperti panggung untuk memasyurkan kemuliaan namanya. Jalan buntu saudara, karena buntu datang sama Tuhan, bergulat bergumul sama Tuhan, menangis sama Tuhan. Bukan engkau yang bergerak di dalamnya, tapi Tuhan yang bergerak. Malaikat Tuhan bergerak. Betul saudara? Ya, sebelum saya turun tadi, saya di WA sama pimpinan saya, dia bilang, Bu, ya ini nomor induk dosen ibu sudah keluar. Saudara, itu udah 2 tahun lu gak keluar-keluar. Aku cuma bilang, kalau engkau berkenan, engkau kerjakan. Kalau engkau tidak berkenan, tutup kunci Tuhan. Saudara, Tuhan mau mengajar kita satu hal di dalam hidup kita. Ya. Masalah kita, kebuntuannya kita, saudara. Saya bilang kepada saudara, seringkali jalan buntu yang kita hadapi itu, saudara, itulah tempat Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa berbuat apa saja di luar batas kemampuanmu untuk berpikir. Amin. Tuhan mau kerjakan hari ini dalam hidup saudara, mau? Tapi perlu hati kita damai dulu dengan Tuhan. Berdamai dulu dengan Tuhan. Suami istri, berdamai engkau dengan istrimu, berdamai engkau dengan anakmu. Tuhan kerjakan sesuatu. Pulang dari sini kalau tidak ada perdamaian dengan seisi rumahmu, berdamai supaya Tuhan buka jalan buntu itu akan terbuka, saudara dikasih Tuhan. Dia sendiri akan mengerjakannya. Perhatikan, mau masuk ke tanah Kanaan ada tembok yang besar, gak mungkin terlihat itu, saudara. Tapi apa dikatakan Tuhan kepada Yosua? Kelilingi hari pertama 1 kali, kedua, ketiga, sampai hari ke-7, 7 kali. Sudah teriak-teriak bersorak-sorak aja, runtuh saudara. Selain Teberau ini, Tuhan pun mengerjakan. Bukan lagi ke Musa, tetapi yang meneruskan, saudara dikasih Tuhan. Sama dengan kita. Tidak mungkin Tuhan mau menggenapi janjinya sementara kita masih sana sini, masih tidak satu hati. Masih berbeda, jauh. Makanya ciptakan dulu damai. Amin. Mau? Bagi anak-anak muda, kalau kau lihat masa depanmu suram, ciptakan dulu damai dengan orang tuamu. Jangan siksik. Apa kau? Hormatilah ayah ibumu. Enggak dibilang hormatilah ayah ibumu kalau dalam keadaan enak, keadaan senang. Senang dan tidak senang, hormatilah ayah ibumu. Betul, saudara? Supaya apa dibilang? Dilanjutkan kemana ini? Ke surga sana. Engkau dibuat Tuhan berhasil di bumi. Dilanjutkan Tuhan kembali di bumi yang baru. Betul, saudara dikasih Tuhan. Jadi ini perjanjian baru ya.
Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bisa enggak? Ya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi jangan lihat yang belum dijawab oleh Tuhan, tapi lihatlah Tuhan itu baik. Kita mau memiliki iman yang besar, Tuhan mau menjawab pergumulan kita, saudara dikasih Tuhan. Mari saudara miliki hal ini. Tuhan meminta kita yang di sini saudara, apa langkah? Ya, laut itu kan luas, diperintahkan Tuhan sama Musa, ya melangkah dong. Kamu udah punya kuasa, pegang tongkat, artinya ada kuasa di tanganmu. Kok nggak gunakan sih? Turun ke bawah, turun kau ke air itu, belah. Artinya saudara, ketika kita dengar apa kata Tuhan, sanggup gak langkah kaki kita ini melangkah, kemudian kita kerjakan saudara dikasih Tuhan. Pada saat kita kerjakan, apa yang akan terjadi? Musakah yang membelah? Tidak toh, di ayatnya yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kenapa Tuhan suruh perintahkan Musa? Karena dia memiliki iman Tuhan yang akan berperang atas engkau. Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, Tuhan dengarkan iman saudara. Tuhan bergerak melakukan melalui saudara, bukan melalui yang tidak beriman. Karena engkau, Tuhan bertindak melakukannya karena engkau saudara. Seisi rumahmu gak percaya, Tuhan gak pusing saudara. Tapi engkau yang percaya kepada dia, dia melakukannya karena engkau. Ya kan? Ini orang-orang Musa yang gak adanya kuburan di Mesir. Ya kan? Sabar, keselamatan dari Tuhan udah kelihatan kok. Tuhan berperang kok. Woi kawan-kawan, Tuhan berperang. Kurasa mereka kalau orang Batak belah-belah babami gitu, kurasa mereka bilang kan, belililahu. Kalau ada orang Batak di situ saudara, pataso bilang, ya kan, semua nyerocos keluar tuh yang gak baik, betul gak saudara? Gak kita perhatikan tuh perasaannya Musa. Oke lah, Musa itu gak usah kita perhatikan perasaan Tuhan lah dulu ya. Musa itu yang udah berlalah, gak pusing mereka. Musa, ngapain kau teriak-teriak sama aku? Kan tongkat samamu, turun ke bawah, belah tuh. Coba kalau Musa belah, gimana? Pinjam dulu stikmu bang. Tuhan, tongkat, gimana mau? Ini air, apa bisa terbelah ini air? Ya, Musa nggak gini, betul nggak ya? Betul nggak ya? Enggak saudara. Gunakan tongkatmu, tongkat kayak komandan loh, ya kan? Kalau ada tongkat sama tentara itu berarti berarti ada wibawa, ada kuasa, ada perintah ada di sini saudara. Tuhan bilang perintahkan itu laut supaya terbelah. Saudara tahu tidak ya bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Tuhan mau Anda menggunakan setiap tongkat-tongkat kehidupan saudara untuk berkata kepada yang buruk, keluar dari hidupku. Amin. Kalau Tuhan engkau lihat hidupmu seperti suram, hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak, aku rindu memiliki iman seperti Musa yang membelah laut. Engkau tidak melihat keluargaku, tapi engkau melihat diriku pribadiku. Engkau melihat karena aku punya iman samamu. Saudara dikasih Tuhan, siapa yang sakit hari ini? Anda merasa sakit, siapa yang sakit? Sakit hati kah? Sakit perut kah? Ya, sakit jiwa kah? Siapa yang sakit jiwa di sini? Betul, saya serius. Siapa yang sakit jiwa di sini? Hari ini tongkat dari surga diperintahkan Tuhan untuk keluar dari hidupmu. Amin. Jika engkau sakit, hari ini sakit itu Tuhan bisa perintahkan keluar dari hidupmu. Amin. Kita miliki saudara. Ya, Musa nggak kayak gini. Aduh, ada nggak? Terbelah nggak saudara? Itu tongkat Musa. Belah air laut itu supaya mereka umatnya bisa jalan. Saudara, Musa dengan perkasa turun. Padahal umurnya berapa saudara?
80 tahun. Ya. Siapa di sini 80 tahun? Oma? Belum. Ada yang 80 tahun? Tapi Musa masih gagah perkasa. Dia berjalan, saudara. Dia gunakan tongkat, saudara. Hari ini jangan engkau pulang tidak bawa tongkatmu saya. Bawa tongkat Musa. Miliki iman yang besar. Oke? Mau? Bukan hanya gembala saudara yang memiliki tongkat, tapi Anda pun memiliki tongkat. Engkau adalah gembala-gembala di rumah. Mungkin domba-domba kepunyaanmu 2-3 ekor kambing domba. Gak semua tuh domba, ada yang kambing, betul gak? Kan ada anak-anakmu yang gak bisa diatur toh. Seperti kambing toh. Ya saudara, Tuhan berkata begini, ulurkan sehingga Israel akan berjalan. Saudara, ayat 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Apa pula Tuhan keraskan hati Firaun? Sementara ini lagi jalan, harusnya Tuhan tahan dulu dong Firaunnya, ya kan? Jangan kayak gitu dong. Tidak, saudara. Waktu Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara, ada 2 hal besar dikerjakan Tuhan. Engkau harus maju, iblis harus jatuh. Engkau harus bergerak, maka yang jahat harus berhenti. Engkau harus mendapat berkat, maka si jahat itu akan jatuh, saudara. Segala penghalang-penghalang dalam hidupmu diruntuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mau mengajar kita di sini, saudara. Ya, perhatikan saudara dikasih Tuhan. Ya, iman melangkah dulu baru terjadi mujizat tidak? Iya, saudara. Di ayat 19 perhatikan. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan tadinya berjalan di depan. Karena tentara Firaun sudah mengikuti mereka ada di tengah laut, saudara. Kembali malaikat itu putar ke belakang. Apa yang terjadi? Angin timur dikerjakan Tuhan dengan luar biasa. Membelah laut itu, mereka bisa jalan. Firaunnya kejar. Waktu Firaun kejar, ketakutan gak? Saudara, ya, waktu janji Tuhan tergenapi, tidaklah langsung bersukacita bersorak-sorai, Bapak yang susah. Dah, saudara, di dalam janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, saudara, sering kita harus terus berwaspada, terus harus berdoa, terus harus minta belas kasihan, betul gak? Sama dengan ini, saudara. Jadi malaikat tadi di depan buka jalan, sekarang malaikat pindah ke belakang. Angin timur tadi kan udah membelah laut seberang, saudara. Mereka jalan, iya. Firaun malah kejar tuh 400, 600 pasukan berkuda elit, saudara, datang. Saudara, apa yang terjadi? Ya, kembali Tuhan melakukan mujizat. Tuhan perintahkan Musa kembali mengulurkan tongkat kuasa yang sama. Waktu dia ulurkan, air teberau itu kembali menyatu. Dan tenggelamlah semua tentara Firaun. Firaun gak berani turun ke laut itu, saudara. Rakyat yang dibuat untuk bersorak-sorai, akhirnya mereka hanya bisa menangis, beratap, berduka cita. Duka cita Mesir dicatat dalam sejarah Mesir, saudara. Ya, tapi sukacita anak-anak Tuhan tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin, saudara. Jadi mari kita iman tanpa perbuatan kosong. Kalau kita punya iman, kita lakukan. Tetaplah setia. Jangan kau tanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Kalau belum dapat, Tuhan, aku tahu aku Tuhan yang hebat. Tapi taruhlah itu di hatiku, Tuhan, supaya aku gak kecewa oleh apapun. Amin. Kalau engkau mau digenapi janjimu, bukan hanya dirimu yang mau bersuka cita, ya kan? Semua yang di sekitarmu. Engkau punya keluarga enggak? Keluargamu pun akan bersuka cita dibuat Tuhan. Kalau mereka itu adalah jejak-jejak iblis ada sama mereka, dibersihkan Tuhan dulu iblisnya dalam diri mereka. Supaya ketika digenapi janji Tuhan dalam hidup saudara, jangan mereka keiblisan. Ya toh? Karena Tuhan sayang, Tuhan juga membawa mereka untuk masuk dalam rencananya Tuhan. Amin. Ya. Tuhan tidak mau hanya engkau bersuka cita. Semua harus bersuka cita. Karena Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan bicara kepada Musa,
kepada semua bangsa Israel bersukacita enggak? Bersukacita enggak? Bersukacita. Iman yang taat akan melihat kuasa Tuhan. Orang Israel melihat kuasa Tuhan enggak? Waktu Musa mengulurkan tangannya ke laut, semalam-malaman laut itu saudara kan kering. Mereka bisa jalan jadinya, bisa enggak? Ya, di perjanjian baru dibilang begini ya, saya baca aja saudara, karena iman mereka telah melintasi laut merah seperti melintasi tanah kering. Kenapa bisa? Iman membelah laut saudara. Umat itu harus berdiri tetap teguh. Ya, kadang yang mereka pikirkan enggak seperti itu yang Tuhan mau rancang sama mereka. Karena yang mereka pikirkan cuma sesaat, yang dipikirkan Tuhan tadi saya bilang sampai kepada kekekalan sana. Ya, iman yang membelah laut, dengarkanlah tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Iman yang membelah laut jangan memakai jalan yang kelihatan cepat. Padahal yang cepat itu tidak selalu tepat buat saudara. Karena Tuhan tahu peta hidupmu. Masa depan penuh harapan yang diberikan Tuhan samamu. Aman? Amin. Bisa nggak taat walaupun kita nggak ngerti? Musa taat nggak walaupun dia belum ngerti saudara? Orang dilihat, untuk Musa nggak gini. Tuhan, kayak mananya Tuhan? Musa, itu kan Tuhan, udah mereka teriak-teriak sama aku. Dia kan hatinya lembut kan? Bisa nggak sama Tuhan ya? Tuhan, lihatlah mereka apa sama aku. Kalau anakku ini yang mimpin pujian tadi itu, kalau lihat orang kayak gitu, dia gini sama Tuhan. Tuhan, kan orang kan gini. Tuhan, kasihanilah. Coba kalau Musa misalnya bilang gitu ya, tapi dia harus melepaskan akunya. Dan dia berkata Tuhan berperang. Betul gak Tuhan berperang? Betul. Ya kan? Tuhan berperang. Tuhan lihatlah mereka, sian mereka. Ya kan? Kadang aku lihat kalau Hana seperti itu, iya ya. Sekalipun jeritan hati anak ini kayak gini, Tuhan dengar juga apa yang dia minta, apa yang dirintihkan sama dia. Kadang aku lihat, Tuhan baik kali Tuhan sama anakku, karena Engkau tidak mau membuat dia menjadi tidak kuat. Di dalam ketidakkuatannya Engkau menghibur sehingga dia tetap bisa berdiri tegak karena Tuhan. Ya saudara, Musa di sini melangkah sekalipun dia belum mengerti. Ya, ketaatannya Musa membuka jalan, laut terbelah. Saudara, melangkah dengan iman, apa yang terjadi? Musuh tadi bisa nggak mereka ke seberang? Bisa, dapat ya. Janji itu tetap mereka dapatkan. Musuhnya diapain sama Tuhan? Dikalahkan. Seperti itulah saudara. Ketika janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara, Anda menerima yang baik, yang mulia dari Tuhan. Tetapi siapa yang akan menghancurkan engkau? Mereka sendiri akan masuk ke laut terberau itu, ditenggelamkan oleh Tuhan. Tidak dikasih kesempatan Tuhan untuk mereka hidup. Siapapun yang menghalangi jalan-jalan saudara yang takut akan Tuhan, tidak dibiarkan Tuhan mereka hidup saudara. Hebat Tuhan kita kah? Kau tidak pernah kan berdoa untuk musuh-musuh supaya mati, betul nggak? Ya, tapi Tuhan yang kasih mati nggak tentara-tentara Firaun? Tuhan kasih mati nggak? Coba kita tanya, kita lihat, baca dulu. Ada nggak di dalam Alkitab saudara? Adalah beberapa orang tentara Firaun yang selamat. Ada nggak? Tidak ada saudara. Semua mati tenggelam di laut terberau. Artinya musuh kebenaran akan dihentikan Tuhan. Tetapi yang benar dalam hidup saudara akan dihidupkan oleh Tuhan.